Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansari. Sekarang saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru di Universitas Mataram. Saya berasal dari SMA N3 Werang. Hari ini saya mengadakan praktik pembelajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja PPG tahun 2023. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, untuk lebih berkahnya kita awali dengan membaca doa. Silakan Mas Guntur untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Ya. Siapa yang tidak hadir? Nggak ada. Ada semua ya? Iya. Baik, anak-anak, Bapak sebelum memberikan materi, Bapak ingin menyampaikan dulu beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan hari ini. Jadi, yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan belajar dengan cara berdiskusi. Oke, baik. Pada minggu lalu itu kita telah membahas tentang sumber-sumber energi atau energi alternatif yang bisa digunakan. Untuk materi hari ini kita memasuki materi yang baru. Nah, sebelum saya memasuki materi yang baru, saya ingin bertanya dulu. Nah, pada saat kalian sekarang duduk di kelas, apa yang kalian paling rasakan? Panas nggak? Panas. Gimana suasana cuacanya? Panas ya? Nah, mengapa cuaca ini begitu panas hari-hari ini? Itu salah satunya adalah karena dampak dari peningkatan suhu bumi. Jadi akhir-akhir ini suhu bumi itu mulai meningkat. Yang artinya dampaknya itu sangat terasa sekali bagi kehidupan kita. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu tentang dampak dari perubahan lingkungan. Sebelum nanti kita ke materi, Bapak ingin menyampaikan dulu langkah-langkah pembelajaran yang akan kita
akan memecahkan suatu masalah. Terus yang kedua, kalian belajar secara berkelompok untuk memecahkan masalah yang akan disajikan di LKPD. Terus yang selanjutnya yaitu kalian nanti akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Terus yang selanjutnya yaitu kalian bisa menanggapi hasil presentasi terhadap hasil diskusi temannya. Menyemangati kalian dalam mengikuti pelajaran kali ini. Seperti biasa kita akan melakukan screening dulu. Masih ingat ya screening seperti biasa ya? Iya. Oke. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, coba kalian perhatikan video berikut. Kita amati. Ini adalah banjir yang terjadi di Kota Bima pada Selasa tanggal 12 tahun 2023. Nah, ini adalah salah satu peristiwa bencana yang luar biasa yang terjadi di daerah kita. Jadi terdapat beberapa kelurahan itu yang terendam banjir. Dari video tersebut, kira-kira yang menyebabkan banjir itu apa? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Akibat kerusakan hutan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya Dore itu akibat kerusakan hutan. Ya, itu salah satunya. Jadi akibat banjir itu sangat merugikan kehidupan manusia. Ya, salah satunya yaitu kampung-kampung bisa terendam. Oke, itu adalah salah satu contoh fenomena akibat dari perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Contoh ini merupakan akibat dari ulah perbuatan manusia. Nah, jadi nanti ini adalah salah satu permasalahan kita. Baik, coba kita lihat dulu slide di depan ini. Saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu dampak-dampak dari perubahan lingkungan. Nah, fakta perubahan lingkungan itu banyak sekali kita temui di lingkungan sekitar kita. Nah, salah satunya yang paling kita rasakan yaitu meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut dengan pemanasan global atau yang trennya sekarang itu adalah global warming. Ya. Jadi apa itu pemanasan global? Pemanasan global yaitu gejala peningkatan rata-rata suhu bumi. Nah, di sini ada data berdasarkan analisis data yang dihimpun oleh salah satu ilmuwan yang bekerja di Institut NASA, itu menyebutkan bahwa suhu bumi sekarang itu meningkat rata-rata sekitar 1 derajat Celcius. Nah, coba kita lihat grafiknya berikut ini. Nah, grafik ini dimulai dari tahun 1880 sampai dengan tahun 2020. Itu trennya mengalami kenaikan, ya.
Artinya dalam kurun waktu sekian tahun ini suhu bumi itu mengalami peningkatan. Akibatnya yaitu kita merasakan panas yang luar biasa. Salah satunya yaitu panas. Nah, buktinya apa? Yaitu yang pertama yaitu tadi sudah peningkatan suhu permukaan air laut. Yang kedua, nah ini yang penting ini, menghilangnya salju abadi di pegunungan puncak Jaya Papua. Dulu itu di puncak Jaya itu ada yang namanya Everest. Puncak Everest itu adalah salah satu puncak tertinggi di dunia. Jadi dia itu mempunyai salju. Ya, akibat dirinya dia itu mempunyai salju. Ya. Nah sekarang itu sudah berkurang akibat dari pemanasan global. Yang ketiga yaitu mencairnya es di kutub. Nah, jadi meningkatnya suhu bumi tadi menyebabkan es itu lebih cepat mencair dibandingkan dengan perkiraan ilmuwan pada penelitiannya. Nah, jadi dari beberapa peristiwa tadi atau bukti-bukti dari pemanasan global itu yang menyebabkannya yaitu salah satunya yaitu aktivitas manusia. Artinya ini akibat dari ulah manusia. Apa saja aktivitas manusia yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan? Yang pertama yaitu alih fungsi hutan atau yang disebut dengan penebangan pohon. Ya. Jadi sekarang itu banyak sekali hutan-hutan kita yang sudah gundul. Ya. Itu hutannya dialihfungsikan untuk lahan pertanian. Di daerah kita itu banyak sekali itu pertaniannya ditanami dengan jagung, kacang dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh dari pengalihan fungsi hutan. Terus yang kedua yaitu penggunaan freon yang berlebihan. Freon itu adalah alat pendingin ruangan. Nah, kalau kita merasa panas, terus kita nyalain AC, itu yang bisa mendinginkan ruangan itu adalah disebut dengan freon. Nah, bagaimana dengan permasalahan tadi? Apakah bisa kita carikan solusinya? Tentu bisa ya. Ya. Jadi solusi dari berbagai permasalahan itu bisa kita atasi dengan yang pertama yaitu kita bisa mengembangkan kendaraan hybrid. Kendaraan hybrid itu adalah kendaraan yang ramah lingkungan. Jadi sekarang itu pemerintah lagi gencar-gencarnya memperbanyak tentang kendaraan listrik. Nah, itulah disebut dengan kendaraan hybrid. Terus yang kedua yaitu bisa dengan cara mengembangkan mesin yang berbahan bakar biogas atau biodiesel. Yang selanjutnya yaitu tentunya dengan menjaga dan merawat hutan kita. Nah, yang paling penting yaitu melakukan penghijauan kembali terhadap hutan-hutan yang telah difungsikan tadi atau hutan-hutan yang dulu. Kita melakukan penghijauan dengan cara menanam pohon. Oke, sekarang kalian lakukan diskusi. Sebelum itu kalian silakan membentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan kemarin.
Oke, masih ingat ya kelompok-kelompoknya ya? Oke, silakan bentuk kelompok berdasarkan yang sudah aku bagikan. Sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Sekarang waktunya untuk berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Tadi KPT-nya sudah dibagikan. Nah, yang perlu diingat, coba perhatikan dulu di sini. Kelompok 1 itu tugasnya mengamati video yang sudah ada linknya di LKPD. Nah, ada. Nah, habis mengamati video, kalian memasukkan atau menuliskan peristiwa yang terjadi di video itu ke dalam tugas yang ada di LKPD. Tugas kelompok 2 yaitu mengamati gambar yang ada di LKPD, kemudian memasukkan ke tugas yang terdapat di LKPD juga. Nah, tugas yang kelompok 3 yaitu dari beberapa potongan gambar itu yang sudah dipotong-potong, nanti kalian mencocokkan yang pertama yaitu penyebab, yang kedua yaitu dampak, dan yang ketiga adalah solusinya. Jadi dari potongan gambar itu kalian mencari dampak, penyebab, dampak, dan solusi dari peristiwa perubahan lingkungan. Paham ya? Oke. Sekarang silakan kalian melakukan diskusi. This is a program that babies you pass in the street will have to live with. Children born today are up to 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents. If global temperatures do rise by 3 degrees, their world will plunge. Rising sea levels. Ya, oke, coba. Nah, jadi kalian nama. Ya, itu sama. Belakang ini dimasukkan ke pertanyaan ini. Paham ya? Ya. Oke. Ya, paham ya? Oke. Nah, begitu juga dengan peristiwa yang kedua di belakangnya. Masukkan di sini. Oke. Oke, sip. Waktu diskusi kalian sudah berakhir. Sekarang saatnya itu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok mana yang ingin ambil duluan? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Kelompok yang lain silakan mengamati dan mencermati. Nanti kalau ada permasalahan atau pertanyaan silakan dipertanyakan ke kelompok 1. Ya, silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator ingin memperkenalkan nama saya dan nama anggota kelompok saya. Nama saya sendiri M. Rizky. Saya Rosi Malika. Saya M. Chan. Saya ingin Fadilan. Selanjutnya kita masuk ke
Dari video yang kami amati, ada beberapa peristiwa yang bisa diidentifikasi, yaitu 1. Kebakaran hutan, 2. Banjir, 3. Kemarau, 4. Angin kencang, 5. Mencarnya es di kutub utara. 2 peristiwa yang terjadi ketika suhu bumi mengalami kenaikan sebesar 3 derajat Celcius sesuai dengan tayangan video tersebut. Dengan suhu yang panas itu, para ilmuwan sepakat kebakaran hutan dan hutan lebat akan jauh lebih sering terjadi. Laut juga akan lebih panas dan lebih asam, menyebabkan ikan menurun dan kemungkinan besar akan berakhirnya terumbu karang. Faktanya, seperempat atau lebih spesies bumi mungkin punah dalam kondisi seperti itu atau menuju kepunahan. 3. Setelah mengamati tayangan video, menurut kalian apa yang menyebabkan bumi mengalami kenaikan suhu? Jadi jawabannya, gas karbon monoksida dari asap kendaraan bermotor, gas dari industri, penggunaan CFC yang berlebihan, luas hutan menurun akibat penebangan, limbah dari pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebelum saya tutup presentasi ini, apakah ada yang bertanya? Saya Pak. Oke. Apa solusi yang dapat diciptakan dalam mencegah dan mengatasi peristiwa pemanasan global? 1. Menggunakan kendaraan hibrid yang ramah lingkungan. 2. Memproduksi solar cell sebagai energi alternatif untuk mengganti energi listrik. 3. Mengembangkan mesin dengan bahan bakar biogas, biodiesel, dan bahan bakar sejenisnya. Apakah Anda mengerti? Mengerti? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan diskusi kelompoknya. Yang lain dengarkan dan nanti kalau ada pertanyaan akan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami. Perkenalkan, nama saya Putri Rombani. Dari sebelah kanan saya Nunalisa Maulida. Di sebelah kiri saya Ahmad Taufik. peristiwa apa sajakah yang dapat kalian identifikasi dalam kartu-kartu tersebut? A. Jawab A. Kebakaran
Kelompok 2. Dari beberapa peristiwa dampak perubahan lingkungan, apa dampak buruk yang terjadi pada peristiwa tersebut? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Berbagai dampak yang terjadi bagi makhluk hidup yaitu akan menyebabkan eksisten makhluk hidup pada hutan terganggu dan terancam punah. Selain intip banjir menyebabkan makhluk berbagai macam penyakit seperti diare dan penyakit kulit, yang mau akan berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan manusia akan kekurangan panen. Apakah jawabannya saya berikan puas? Puas. Oke, kita beraplaus untuk kelompok 3. Kita akan kembali ke tempat duduknya. Ya, baik. Kalian sudah melakukan presentasi, sekarang akan diadakan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi yang sudah kita pelajari. Ya, sebelum kita evaluasi, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, sekarang kalian buka link yang sudah kalian tadi tutup untuk melakukan atau mengerjakan soal evaluasi. kirim biar jawaban kalian terekam di drive saya. Baik, kalian sudah melakukan presentasi, evaluasi. Sekarang kita coba menyimpulkan dari hasil pembelajaran yang kita peroleh hari ini. Ya, dari materi ini ada beberapa yang bisa kita simpulkan, yaitu yang pertama, fenomena atau peristiwa perubahan lingkungan itu sudah benar-benar kita rasakan dampaknya. Contoh yaitu tadi seperti yang kita tayangkan videonya itu adalah banjir. Terus yang kedua yaitu meningkatnya suhu bumi atau cuaca yang begitu ekstrim seperti yang kita rasakan saat-saat sekarang ini. Dan masih banyak contoh-contoh atau dampak lain dari peristiwa atau pemanasan global ini atau fakta perubahan lingkungan yang telah terjadi. Nah, dari peristiwa tersebut kita bisa melakukan atau mencari solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi atau menghindari dampak buruk dari peristiwa tersebut. Nah, salah satunya tadi yaitu kita bisa melakukan penanaman kembali atau melakukan penghijauan terhadap hutan-hutan di sekitar kita ini yang telah gundul akibat dari pengalih fungsian lahan. Ya. Paham ya? Ya. Oke. Baik.
pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, untuk refleksinya, kalian bisa mengerjakan soal refleksi atau pertanyaan-pertanyaan refleksi itu di link yang kedua ya, yang sudah dibagikan. Ya, paham ya? Oke, caranya sama seperti tadi. Silakan buka Android kalian masing-masing. Sudah? Nah, baik, kita memasuki kegiatan penutup atau kegiatan akhir dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan terkait materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya yaitu tentang pemanasan global, tapi bagian subbagiannya yaitu tentang perubahan iklim dan dampaknya. Jadi kalian bisa mempelajari di rumah melalui berbagai sumber ya, bisa menggunakan internet atau sumber-sumber yang relevan lainnya. Jadi kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Namun sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dengan sama-sama.